Om Swastiastu, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ninyoman Renaldi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video aksi nyata saya tentang penyebaran budaya positif di sekolah saya, yaitu di SD Negeri 7 Kediri. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mari kita menampilkan kembali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu, terutama Bu Rena, yang saya banggakan, juga Bapak Ibu, guru-guru SD Kedirian juga saya banggakan. Jadi pada hari ini saya sebenarnya juga berbangga karena salah satu teman atau guru di SD Negeri 7 Kediri telah lolos ikut sebagai calon guru penggerak yang sekarang ini sedang dalam mengikuti pendidikan, dalam mengikuti proses. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan CGP ini adalah agar Bu Rena berkolaborasi atau mempresentasikan salah satu karya terbaiknya yang sering kita sebut dengan praktek baik. Mudah-mudahan atas asumullah yang dewasa, jadi Bu Rena nanti dapat menyelesaikan tugas-tugasnya di calon guru penggerak sehingga sukses menjadi guru penggerak. Demikian juga harapan saya kepada Bapak Ibu yang lain bisa nanti seperti Bu Rena. Nah, pada hari ini Bu Rena akan melaksanakan tugas, salah satu tugas yaitu berkolaborasi dengan kita, mempresentasikan praktik baiknya di hadapan kita semua tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Gitu. Nah, dalam kolaborasi ini kami harapkan atau saya harapkan kepada Bapak Ibu semua dapat memahami, mengikuti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kemudian dapat memahami materi-materinya, kemudian bisa diterapkan apa yang baik dari yang disampaikan untuk ditiru, dan selanjutnya apa yang didapat oleh Bu Rena selama pendidikan sebagai CGP, calon guru penggerak, bisa juga diimbaskan kepada Bapak Ibu yang lain, sehingga bisa nanti masing-masing Bapak Ibu guru untuk berbagi praktik baik nanti di lain waktu, dan juga mungkin nanti aku ada kesempatan ikut tes CGP. Nah, pada hari ini Ibu Rena akan mempresentasikan atau berkolaborasi dengan kita tentang praktik baiknya untuk persingkat waktu. Acara atau kegiatan pada hari ini tentang berbagi praktik baik dari Bu Rena saya buka secara resmi dengan mengucap Om Abhidharmastu Namo Sidam Sarwa Karya Prasiddhanta. Baik, demikian acara telah saya buka dan saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Ya, waktu sekarang saya serahkan langsung kepada Bu Rena untuk melanjutkan kegiatan. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru sekalian sudah hadir menyempatkan waktu pada kegiatan yang saya laksanakan hari ini. Sebelumnya marilah kita mengucapkan pangandaran umat sebelum mulai kegiatan ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, saya persilakan berdiri dulu. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kepala SD Negeri 7 Kediri, Bapak Ibu Guru SD Negeri 7 Kediri karena sudah menyempatkan hadir pada kegiatan di pagi hari ini, yaitu pada kegiatan saya berbagi praktik baik. Sebelumnya tidak lupa juga saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat rahmat beliaulah kita bisa berkumpul di sini dengan selamat, sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Sebelumnya izinkan dulu saya perkenalkan diri. Saya Ninyoman Renayanti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 7 Kediri, Kabupaten Tabanan. Pada hari ini akan melaksanakan kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di sekolah kita, yaitu di SD Negeri 7 Kediri. Nah, di mana kegiatan ini merupakan salah satu tagihan, ya salah satu tugas dari kegiatan CDP yang sudah saya lakukan, yaitu berbagi praktik baik atau pengalaman yang sudah kita dapatkan di pendidikan guru penggerak kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, besar sekali harapan saya melalui kegiatan ini Bapak Ibu paling tidak termotivasi, ya, pertama termotivasi dengan apa yang sudah saya lakukan kegiatan ini. Jadi di dalam kegiatan guru penggerak itu selain berkolaborasi, di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, ya. Selain menambah ilmu pengetahuan, kita juga dapat berkolaborasi dengan teman-teman yang berasal dari berbagai sekolah. Selain itu, pengalaman yang sudah kita dapatkan itu harus kita terapkan di sekolah masing-masing. Pertama, kita imbaskan dulu ke rekan-rekan guru. Yang kedua, yang paling penting itu adalah ke anak didik kita. Baik Bapak Ibu, kita akan pembukaan dulu, ya, biar tidak terlalu tegang. Jadi saya akan kasih beberapa pertanyaan pemantik yang ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu kita bicarakan hari ini, yaitu baik. Nah, di depan ada 4 buah pertanyaan. Pertanyaan ini mungkin sudah sering Bapak Ibu lakukan di kelas, ya, sering kita lakukan di kelas. Saya ingin pendapat dari Bapak Ibu sekarang. Yang pertama yaitu, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian hadiah apakah dapat meningkatkan prestasi siswa? Yang ketiga, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Yang keempat, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan siswa. Jadi dari 4 pertanyaan ini, apakah Bapak setuju atau tidak? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru setuju, alasannya seperti apa? Tidak setuju seperti apa, ya? Boleh dulu ditulis sebentar. Sebentar saya minta pendapatnya, ya. Silakan Bapak Ibu. Ada mungkin yang mau mencoba di awal mengutarakan pendapatnya, ya, baik Bu Ria, baiknya atau Ria. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bu Rena, ini sangat menarik sekali pertanyaan yang Bu Rena ajukan. Saya ingin menanggapi pertanyaan nomor 1. Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut saya, sepengalaman saya di kelas, pemberian hukuman tidak serta-merta dapat mendisiplinkan siswa. Menurut saya, siswa harus diberitahukan dulu bagaimana letak kesalahannya, kemudian itu dibicarakan bagaimana solusi dari kesalahan-kesalahan tersebut
bagaimana tindak lanjutnya. Seperti itu Bu Rena. Baik, terima kasih Bu Ria. Kayaknya kalau saya dengar apa penjelasan dari Bu Ria tadi sudah langsung ya sebenarnya mengarah ke apa yang mau kita bahas hari ini, itu ya. Sudah jadinya pengetahuan awal dari Bu Ria itu udah sejauh ini pengetahuannya. Sebenarnya itu sudah tepat sekali ya. Ternyata hukuman itu kalau kita kan anggap hukum itu agar siswa disiplin, padahal sebenarnya itu tidak ya. Nah, itu yang akan kita bicarakan lebih lanjut ya lagi sebentar. Yang kedua, apakah pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi atau tidak? Setuju atau tidak? Ya Bu Ita. Ya minta tolong Bu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut pendapat saya, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Saya rasa itu kurang tepat atau tidak setuju. Mengapa demikian? Karena apabila kita memberikan hadiah kepada siswa untuk meningkatkan prestasi siswa, maka siswa akan terfokus kepada hadiahnya, bukan proses ataupun hasil yang didapatkan dari sebuah proses pembelajaran itu. Terkadang anak-anak akan berlomba untuk mendapatkan hadiah, bukan berlomba atau termotivasi untuk memahami apa yang didapatkan atau dapat dipelajari. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, bagus sekali. Kayaknya lumayan ya seru diskusi hari ini. Yang ketiga, apakah guru berperan, bisa dikatakan berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju atau tidak? Ya, silakan Bapak Ibu yang mengutarakan pendapatnya. Bu Krismi mungkin? Terima kasih Bu Rena. Pendapat saya, apakah guru bisa berperan sebagai teman bagi siswa? Menurut saya itu tidak setuju. Guru itu sebaiknya sebagai orang tua kedua bagi siswa yang memberikan arahan bagi siswa untuk mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dia sebagai teman, nanti guru itu dianggap sepele sama siswanya, ya. Dia menganggap seperti teman biasa. Ayo Bu, bercanda ya Bu, ayo Bu, gini kita kurang bisa dibubu dan ditiru, jadi seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Krismi. Yang terakhir, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan siswa. Baik, siapa mungkin saya bisa minta bantuannya kepada Bu Made Setiarini. Terima kasih Bu Rina atas waktunya. Mungkin saya bisa menanggapi yang nomor 4. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan siswa. Menurut kalimat seperti ini, kemungkinan ya bisa setuju anak didik mungkin dalam permasalahan dalam belajarnya menemukan kesulitan. Jadi kita sebagai pendidik atau guru memberikan solusi atau apa yang dipermasalahkan, apa yang sebenarnya yang terjadi pada siswa dalam belajar itu. Jadi kita memberikan permasalahan apa yang dia hadapi atau dia permasalahkan, ya kita memberikan solusi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jadi apa yang saya tampilkan di depan, permasalahan di depan bisa kita jadikan sebagai dasar untuk materi yang akan kita diskusikan hari ini. Ya. Yang berikutnya yaitu tentang apa itu budaya positif? Ya, jadi budaya positif itu adalah suatu pewujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi di sini ada penekanan nilai-nilai atau keyakinan universal. Ya. Nah, adapun konsep inti di
di sini saya tampilkan ada 6 konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi yang pertama itu ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Baik, maaf saya di sini sebentar ya. Yang pertama itu tentang pembelajaran paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru di sini diartikan sebagai merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah, kalau dengan kata berdiferensiasi itu sudah tidak asing lagi ya. Pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Ya. Kemudian yang berikutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, mungkin di sini apa sih itu teori kontrol? Itu yang akan kita bicarakan ya. Di sini ada 4 miskonsepsi, yaitu tentang ilusi bahwa seorang guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu membuatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi di sini ada kata ilusi. Artinya ini mungkin sering kita lakukan, tapi sebenarnya itu apa? Salah. Ya, salah atau sebatas ilusi nggak benar. Ya. Nah, apa sih artinya dari masing-masing ilusi tadi? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita sebagai seorang guru itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa maksa, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Meskipun misalkan murid itu berperilaku buruk, dia mempunyai tujuan ya, kenapa berperilaku buruk. Jadi kita tidak boleh langsung, oh itu salah, itu benar. Semua tindakan yang dilakukan murid itu punya tujuan masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi artinya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang tadi, yang apakah pujian ya dapat meningkatkan prestasi. Jadi kalau misalkan pujian itu dirasa sudah tidak berguna lagi, ya itu tidak akan bisa kita kontrol lagi. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi sebenarnya itu tidak cocok ya, itu namanya identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kalau kita misalkan, oh itu kenapa kamu melakukan hal itu salah loh, jadi membuat mereka merasa bersalah, mereka akan merasa gagal dengan dirinya. Jadi mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya. Yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak-anak.
itu sebenarnya salah, ya sebuah ilusi. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan akan terbentuk penuh penusukan. Ya. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Kita lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya, bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang sudah kita pelajari tadi. Ya, nah di depan mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sana perbandingan antara tabel yang di kiri dengan tabel yang di kanan. Yang di kiri itu kita menganggap bahwa kita itu sama, tetapi sebenarnya kita itu berbeda. Ya. Yang kedua, seseorang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa setiap murid itu harus melakukan hal yang sama. Setiap murid memiliki minat dan bakatnya masing-masing yang dia bisa kembangkan. Jadi kita tidak bisa menyamakan hal tersebut. Ya, itu maksud untuk yang kedua. Kita mencoba mengubah agar pandangan orang itu sama. Itu nggak bisa, karena setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia. Ya, orang bisa mengontrol saya. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kolaborasi di sini diperlukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang terakhir, kalau di stimulus respon itu berpikirnya adalah menang kalah, nah sekarang bagaimana kita mengubahnya menjadi pemikiran yang menang-menang? Karena setiap tindakan memiliki tujuan masing-masing. Itu maksudnya. Gimana bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Bisa. Baik. Nah, kita masuk di konsep inti yang pertama. Di sana tadi kan ada 6 ya, ada 6 konsep inti. Mulai dari disiplin positif, kemudian ada keyakinan kelas dan seterusnya. Kita mulai dari disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin kalau tadi budaya ya, beda budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif itu diperlukanlah 6 konsep inti. Salah satunya adalah disiplin positif. Disiplin positif itu mungkin tidak akan saya bacakan semuanya ya. Yang terpenting itu yang bagian bawah. Ya, yang bagian bawah. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini ditekankan bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini yang ada di 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang tadi. Ya. Lanjut. Maaf. Nah, yang kedua, konsep inti yang kedua itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itulah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan yang kita miliki itu dapat terpenuhi dengan baik. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bagaimana manusia itu agar mampu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang, ini ya, kasih sayang. Kemudian ada penguasaan, kebebasan, dan terakhir adalah kesenangan. Kalau bertahan hidup itu mungkin udah Bapak Ibu pahami, kasih sayang juga udah. Nah, di sini biasanya terpenting ya yang membuat emosi dari murid-murid kita tuh, oh saya kepingin dihargai,
saya memiliki prestasi, saya ingin dihargai di penguasaan. Kalau bertahan hidup itu masalah makanan, pakaian, rumah. Kalau kasih sayang sudah juga Bapak Ibu pahami. Kalau penguasaan, jadi di sini berhubungan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi kalau salah satu anak didik kita itu memiliki prestasi, kita wajib berikan apresiasi. Ya, jadi dia butuh dihargai. Oh, kamu berprestasi dalam hal ini. Perlu kita berikan sebuah motivasi atau sebuah penghargaan sehingga dia akan lebih percaya diri. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Jadi murid itu perlu juga kebebasan dalam hal ini. Dia bisa mandiri, bisa menjadi seorang murid yang mandiri, bisa memiliki pilihan, kemudian mencoba hal-hal baru, itu masuk di kebebasan. Dia mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir itu kesenangan. Kalau kesenangan itu mungkin Bapak Ibu udah paham ya, maksudnya seperti apa. Gimana? Bisa dilanjutkan? Bisa. Bapak Ibu masih semangat? Masih. Ya, silakan hidangan yang ada di depan Bapak Ibu, ada kadarnya, boleh dinikmati dulu biar tetap semangat, biar tidak tegang ya, karena selama 1 jam ke depan ya, ini sudah lewat kurang lebih 15 menit ya, 45 menit ke depan saya akan ajak Bapak Ibu berdiskusi, bicarakan tentang materi budaya positif agar tercipta anak didik yang kita harapkan, yaitu disiplin diri sesuai dengan nilai-nilai yang kita tanamkan. Nah, sekarang ada kasus lagi. Kalau tadi di awal itu tentang pertanyaan pemantik, sekarang saya akan berikan sebuah kasus di mana Bapak Ibu memilih dari 5 kebutuhan dasar yang tadi. Yang manakah kira-kira ya kebutuhan yang mana yang ingin dipenuhi oleh siapa nih, si Agus nih ya. Kasusnya mungkin akan saya bacakan dulu. Ibu Ani itu guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Berapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Berarti Agus minta bekal dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi alasan ini dipilih dari 5 kebutuhan dasar tadi. Ya, saya akan ginikan gimana? Ada 5. Ada bertahan hidup. Apakah Agus karena dia ingin bertahan hidup? Apakah karena kurang kasih sayang? Apakah penguasaan? Apakah kebebasan? Atau bahkan apakah kesenangan? Ya. Oke. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, baik. Ya, silakan ditulis apa pendapatnya, kira-kira kebutuhan mana yang ingin dipenuhi oleh Agus ya dari kasus yang tadi. Ada 5. Kasusnya kan udah Ibu pahami ya. Saya tidak tampilkan kasusnya, ini yang saya tampilkan. Jadi Bapak Ibu silakan pilih dari 5 kebutuhan dasar ini. Ya. Sama kayak tadi ya Bapak Ibu ya, beserta alasannya. Oh, Agus ingin bertahan hidup. Ya, ya ada alasannya.
Ya, sambil jalan ya Bapak Ibu. Mungkin Bu Yeni sudah siap, Bu Yeni? Ya, Bapak Bu Yeni santai saja, Bu Yeni. Kan sering menghadapi kasus seperti ini di kelas, Bu Yeni. Santai diskusinya biar hidup, ya, sangat tegang. Baik, terima kasih Bu Rena atas kesempatan diberikan kepada saya. Untuk kasus Agus itu saya pilih yang kasih sayang. Kemungkinan di lingkungan keluarganya Agus itu mungkin kurang perhatian dari orang tuanya atau kurang didikan dari orang tuanya, sehingga ia melakukannya kepada temannya. Dalam hal ini kemungkinan di rumahnya Agus ini tidak diajarkan untuk berbagi atau mana yang baik, dalam artian itu bukan haknya dia, bukan miliknya dia, tetapi Agus ini karena tidak diajarkan oleh orang tuanya sehingga dia merasa walaupun itu punya orang lain, tetapi dia juga ingin mengambil milik orang lain, sehingga dia melakukannya di sekolah karena orang tuanya di rumah tidak mengajarkan, tidak memberikan dia perhatian lebih, sehingga dia melakukannya di sekolah dengan temannya. Terima kasih Bu Rena. Baik, terima kasih Bu Yeni. Baru satu ya, karena apa tadi, kurang kasih sayang ya, kurang kasih sayang dari orang tua, jadi Agus itu terpaksa melakukan hal itu di sekolah ya. Kemudian ada mungkin yang memiliki pendapat lain ya dari kelima kebutuhan dasar ini, ada mungkin alasan lain Agus melakukan hal tersebut. Ada mungkin. Baik, siapa Bu Ria ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rena. Dari kasus yang ditampilkan tadi, tentu tindakan pertama yang saya lakukan sebagai guru adalah memanggil Agus, karena tentu kita harus menanyakan apa sebenarnya alasannya. Namun kalau ditanyakan kira-kira apa yang membuat Agus bertindak seperti itu, saya memilih kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Mungkin saja memang dia merasa lapar namun tidak membawa bekal. Kemudian kebutuhan dasar kasih sayang. Kasih sayang dan rasa ingin diterima oleh temannya. Itu juga menurut saya termasuk. Dan lagi satu Bu Rena, penguasaan yang bagian keinginan untuk dianggap. Apakah mungkin Agus itu mengganggu teman, mengambil bekal makanan hanya semata-mata biar cari perhatian, biar dianggap ada oleh teman-temannya. Demikian Bu Rena, nanti saya minta penjelasan. Baik, berarti kalau menurut Bu Ria ada 3 kebutuhan yang harus Agus penuhi ya, mulai dari bertahan hidup, kemudian karena kurangnya kasih sayang tadi, dan karena ingin dianggap oleh teman-temannya ya. Ada mungkin lagi yang lain? Ada? Berita ada? Enggak? Ada? Oh ya, silakan Berita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya setuju dengan pendapat dari Ibu Yeni dan juga Ibu Ria. Tapi saya di sini ingin menambahkan satu kebutuhan dasar manusianya. Menurut saya pribadi, mungkin juga masuk dia ke kesenangan. Ya, jadi menurut pendapat saya dan prakteknya kita sehari-hari di sekolah juga ada beberapa anak yang dia merasa senang ketika dapat menjadi temannya. Nah, seperti itu. Mungkin dia cuma bercanda ngambil bekal temannya, dia merasa senang, teman saya kesel sama saya, berarti dia peduli sama saya, padahal itu menyakiti temannya. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ita. Kalau Bu Ita tadi setuju ya sebenarnya, berarti tadi kita udah dapat 3, tambahan lagi 1, yaitu tentang kesenangan. Jadi alasan Agus itu bisa jadi, dengan menjadi temannya dia merasa senang ya, meskipun itu sebenarnya menyakitkan untuk temannya diri. Jadi dia punya, jadi seperti yang saya bilang tadi, setiap tindakan dari siswa itu punya tujuan masing-masing, baik atau buruk itu punya tujuan masing-masing ya. Itulah tadi alasan mengapa kita perlu mempelajari 8 konsep inti yang kita udah masuk ke konsep inti yang kedua. Ini sangat penting sekali menurut saya,
Jadi dengan mengenali kita tahu 5 kebutuhan dasar dari seorang anak, kita bisa bertindak sesuai dengan prosedur jika menghadapi masalah di kelas ya. Jadi benar sekali Bapak Ibu, sebenarnya kelima-limanya masuk, tergantung alasannya ya, tergantung alasannya ya. Oke. Nah, ya ini kelima-limanya masuk. Ini alasannya ya. Yang Bapak Ibu katakan tadi sangat benar sekali dan sangat benar. Nah, kelima kebutuhan dasar itu sebenarnya masuk tergantung dari alasan Agus itu melakukan hal itu seperti apa. Misalnya kalau apabila jawaban Agus karena lapar, berarti karena memang bertahan hidup. Kalau alasannya karena dia ingin senang temannya, jadi memperhatikan dia, berarti ingin apa tadi? Kebutuhan anak cinta, kasih sayang. Dia karena kurang mungkin kasih sayang dari orang tuanya di rumah, jadi dia di sekolah menjadi rumahnya. Yang ketiga, apabila jawabannya ingin merasa hebat, bisa menjadi teman bisa manggil makanan temannya, itu merasa hebat, jadi itu terhadap penguasaan. Benar juga yang dikatakan sama Bu Ria tadi ya, alasannya berbeda tapi kebutuhannya sama ya. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus itu karena merasa bosan dengan makan bekal makanan itu aja yang dibawakan sama orang tua, berarti dia ingin apa? Kebebasan ya, kebebasan memilih atas kebutuhan jenis bekal yang lain. Yang terakhir, karena iseng tadi dibilang sama Bu Ita, itu karena alasan iseng berarti itu kebutuhan akan kesenangan. Gimana Bapak Ibu? Apakah menarik materinya? Iya. Materi ini sangat sering sekali kita lakukannya di kelas. Materi ini makanan kita sehari-hari sebenarnya sebagai seorang guru. Jadi menurut saya ini sangat penting ya, perlu Bapak Ibu pahami lebih dalam. Meskipun sebelumnya tadi padahal kayak pertanyaan nanti di awal itu bisa Bapak Ibu jawab dengan tepat. Tadi juga kasus yang saya tampilkan juga bisa Ibu jawab dengan tepat ya. Gimana, masih semangat? Masih. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, sekarang konsep yang ketiga, motivasi perilaku manusia ya. Jadi ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu berperilaku agar terhindar dari hukuman atau agar rasanya nyaman ya. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain ya, penghargaan dari orang lain, mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian. Nah, di mana keduanya itu merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar ya, bukan berasal dari dalam diri manusia itu sendiri ya. Dalam hal ini karena kita membicarakan anak didik kita, jadi diusahakan kita memotivasinya itu untuk di motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, inilah motivasi intrinsik. Ini yang kita perlu bangkitkan, tumbuhkan pada anak didik kita agar motivasi itu memang benar berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Kenapa? Karena kalau misalkan memang berasal dari dalam dirinya sendiri, dia yakini nilai-nilai itu akan dia bisa laksanakan dan bertanggung jawab. Kalau hanya motivasi ekstrinsik berasal dari luar aja, tidak akan berlaku dalam jangka panjang. Hanya atau juga misalkan yang motivasi ekstrinsik, saya melakukan hal itu karena saya ingin dipuji oleh bapak ibu guru saya. Setelah selesai itu ya sudah, tidak akan ada keyakinan tertanam dalam diri anak tersebut. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, berlanjut tadi untuk motivasi yang terpenting tadilah motivasi intrinsik. Jadi untuk mewujudkan motivasi intrinsik itu, jadi Bapak Ibu hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Jadi di awal tadi saya kan udah ngasih pertanyaan tematik, setuju apa tidak
Bapak Ibu guru. Tadi ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi udah tepat tadi ya. Gini jawaban atau tanggapan dari Bapak Ibu bahwa pemberian hukum itu tidak tepat, pemberian penghargaan itu juga tidak tepat tadi Bu Rita. Ya, benar sekali. Kenapa? Karena semuanya itu adalah motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar peserta didik itu sendiri. Tidak bisa kita menanamkan keyakinan dan anak didik itu tidak akan bisa bertanggung jawab. Gimana Bapak Ibu? Masih semangat? Masih. Saya lanjut ya Bapak Ibu? Ya. Nah, yang berikutnya itu sudah tadi ya, ada sudah 3 tadi konsep inti. Yang sekarang, nah ini kenapa penting ya? Kenapa penting menurut saya? Karena keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu dengar keyakinan kelas atau mungkin peraturan kelas atau kesepakatan kelas, itu yang ingin saya bahas lebih dalam. Apakah berbeda ya? Apakah berbeda? Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Mungkin saya minta tanggapannya dari Bapak Ibu ya. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Beda nggak ya kira-kira Bapak Ibu? Beda? Berbeda. Oke. Ya silakan pikirkan kurang lebih 1 menit Bapak Ibu. Ya boleh. Mic-nya Ibu Ita. Saya tanggapan dari Ibu Ella. Iya. Ya Bu Ella, kita berkolaborasi jangan tegang, salah nggak apa-apa ya. Ya silakan. Ya, silakan ya. Terima kasih atas waktunya kepada Bu Rena. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab tentang mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Nah, di sini menurut pendapat saya, di mana keyakinan kelas yang akan saya pilih itu di sini keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas, di mana keyakinan kelas sendiri menurut saya itu adalah suatu yang akan diyakini atau akan dipatuhi atau dilaksanakan oleh seorang peserta didik untuk dilakukan di kelasnya. Kenapa bukan peraturan? Kalau peraturan itu kan peraturan berarti tata tertib yang harus dilaksanakan oleh peserta didik tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ella atas tanggapannya. Benar ya, sudah mengarah. Kita tidak sekali Bapak Ibu guru itu berdiri ya. Oh benar. Padahal materi, karena ini seperti yang saya bilang dari awal ya, materi ini makanan kita sehari-hari ya, sudah sering kita lakukan. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi bisa kita langsung tanggapi secara langsung secara cepat ya, karena sudah sering kita lakukan. Baik, saya lanjut. Apa yang dikatakan sama Bu Era tadi memang benar ya. Kenapa keyakinan? Kenapa bukan ke peraturan atau kesepakatan ya? Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antar guru dan siswa dan bersifat universal. Artinya berlaku secara umum ya. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan universal itu sudah menyangkut. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Kalau keyakinan bersifat 2 arah ya. Kenapa keyakinan? Karena kalau keyakinan itu sendiri yang saya bilang tadi, kalau sudah motivasi itu berasal dari dalam diri murid, dia akan yakin melaksanakan hal tersebut dan akan bertanggung jawab. Itu alasannya ya. Bisa diterima Bapak Ibu? Nah, sekarang bagaimana? Mungkin kalau Bapak Ibu ada di sini sudah mungkin membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas atau bahkan sudah keyakinan kelas ya, sudah ada di kelasnya. Bagaimana sih prosedur atau langkah-langkah kita dalam membuat atau membentuk keyakinan kelas? Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama itu kita mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi jelas di sini pertama kita berikan siswa itu kebebasan untuk menuliskan peraturan apa sih yang ingin mereka ciptakan di kelas
di kelas mereka kita kasih selembaran kertas atau mungkin kertas apa namanya itu ya, boleh kertas origami, kemudian mencatat semua masukan. Jadi masukan dari siswa itu kita catat, suruh mereka menempelkan di depan kelas, kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, mungkin ini yang menurut Bapak Ibu bingung apa maksudnya negatif menjadi positif. Nah, keyakinan kelas di sini usahakan kalimatnya itu adalah kalimat positif. Jadi tidak mengandung kalimat negatif, tidak ada kata tidak, dilarang. Contoh misalkan dilarang membuang sampah gitu misalkan, kita ubah kalimat negatif itu menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu maksudnya ya. Jadi diusahakan jangan menggunakan kalimat negatif, jadi gunakan kalimat positif. Yaitu yang ketiga. Kemudian setelah siswa itu mencurahkan idenya, menuliskan pendapatnya, kita tinjau ulang, siapa tahu ada pendapat yang sama. Kalau ada pendapat yang sama, kita pilih, kita jadikan satu, kita buat dalam satu pendapat yang sama itu. Kemudian yang berikutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Setelah kita pilih, kita kembalikan lagi ke siswanya. Ini kesepakatan yang sudah kalian sepakati tadi, gimana, setuju apa tidak gitu. Setuju Bu. Nah, tanda dari mereka menyetujui kesepakatan itu, kita minta tanda tangannya. Ya, siswa menandatangani kesepakatan, keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Seperti itu Bapak Ibu. Prosedurnya terakhir setelah ditandatangan, ditempel, dibuat sebagus mungkin, kita pajang di dinding kelas. Jadi mereka setiap hari akan melihat, oh ini hasil curah pendapat saya dengan teman-teman di kelas ini. Ya, seperti itu. Benar ya Bapak Ibu ya? Sudahkah Bapak Ibu melakukan hal tersebut di kelas masing-masing? Bagus, iya. Tapi masih dalam bentuk kesepakatan yang mungkin bisa dirubah ya. Besok ingat yang kalimat negatif dibuat menjadi kalimat positif. Baik. Nah, ini lagi yang terpenting, ada 5 posisi kontrol guru ya, posisi kontrol guru. Kalau tadi ada kebutuhan dasar, kemudian ada motivasi, ini yang paling penting ya, ini senjatanya ya. Teman? Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Masih semangat di Bapak Ibu? Semangat. Nah, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum. Ya, seperti mungkin saya kasih gambar dikit-dikit ya, biar ada bayangan ya. Penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Mungkin kata manajer di sini yang mungkin Bapak Ibu, apa sih maksudnya manajer ya? Oke, kalau penghukum, teman, pembatas bersalah, pemantau mungkin sudah biasa ya Bapak Ibu. Nah, kita akan ulas satu persatu bagaimana posisi sebagai penghukum itu, kemudian pembuat merasa bersalah sebagai teman, dan apa dampaknya ya, sudah saya tampilkan di sana dampaknya seperti apa. Baik, yang pertama sebagai penghukum. Jadi kalau guru itu sebagai penghukum, biasanya ciri-ciri itu guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian berkaca pinggang dan membentak-bentak. Selain itu, kalau dia menghukum, hukumannya itu dalam hukuman fisik, lari keliling lapangan misalkan, yaitu termasuk posisi penghukum ya. Dampaknya bagi siswa, anak itu akan menjadi pendendam ya, anak itu akan menjadi pendendam dan tidak menyukai guru yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu, usahakan posisi penghukum itu kita hindari. Sudah tidak cocok lagi di zaman seperti sekarang. Ini zaman dahulu ya, dahulu kala ya, sudah tidak cocok lagi ya. Kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Jadi di sini ciri-cirinya ya, suara lembut namun menyalahkan siswa. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Kamu nggak kasihan ya sama Bapak Ibu? Itu misalkan ya, ada suara seperti
itu. Seolah guru itu menderita, itu membuat murid merasa dirinya yang bersalah. Ya, seperti itu. Apakah Bapak Ibu sering melakukan hal itu? Pusing Ibu guru, oke, mungkin ya tidak disadari. Itulah yang sering kita katakan. Ya, saya sendiri pun Bapak Ibu sebelum saya mempelajari materi ini, posisi kontrol ini mungkin semuanya sudah pernah saya lakukan ya, tapi penghukum enggak ya, karena memang tidak boleh kita menghukum ya sebenarnya. Yang terakhir mungkin belum pernah ya kita lakukan. Baik, saya lanjut. Oke, dampak dari pembuat merasa bersalah itu membuat siswa merasa bersalah. Jadi pintar ya mungkin mungkin saya salah ya, apa yang dikatakan sama guru tadi mungkin benar. Jadi siswa itu akan berpikir dia merasa bersalah, kemudian rendah diri dan akan menarik diri. Tak mau dia gini menyatakan lagi pendapatnya ya. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Jadi di sini guru bersikap ramah, kemudian cenderung bersenda gurau dengan guru dengan peserta didik untuk menghangatkan suasana. Jadi dampaknya murid itu akan bergantung pada satu orang guru. Yang kedua, membuat siswa tidak mandiri. Jadi kalau apa-apa curhat ke bapak ibu gurunya, jadi besok saya punya masalah ini, gimana sih solusinya gitu misalkan ya. Apa-apa dia akan tergantung pada bapak ibu guru tersebut. Ya, jadi tidak bisa mandiri. Itu sebagai teman. Kemudian yang berikutnya sebagai pemantau. Nah di sini kalau sebagai pemantau, nada bicaranya itu dan ekspresinya datar, identitasnya berhasil. Dalam hal ini kalau sebagai pemantau itu berpedoman pada peraturan sekolah. Ya, apa peraturan sekolah itu? Jadi bapak ibu guru itu akan menyalahkan siswa karena tidak sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Itu sebagai pemantau. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Nah dampaknya, jadi siswa itu akan menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikannya. Jadi kalau misalnya kamu itu salah, tidak sesuai dengan aturan yang ini. Jadi mereka tidak ada keinginan untuk berbenah diri, hanya saya sudah sekian kali melanggar, sekian kali melanggar dan seterusnya. Ya silakan Bapak Dwi. Nah dampak dari posisi pemantau itu udah tadi ya. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Kalau tadi tidak mandiri, yang teman itu tidak sepenuhnya. Ya berarti ada rasa mandiri tapi baru setengah-setengah gitu ya, tidak full. Nah yang terakhir, ini mungkin saya sendiri pun ya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, posisi ini mungkin sudah kita lakukan ya pemantau, tapi ntar ada tiga tahap, mungkin sudah 2 tahap yang kita lakukan di posisi pemantau. Ada namanya segitiga restitusi yang terakhir ya. Nah posisi manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil. Jadi guru itu mengajukan pertanyaan bermakna kepada siswa, kemudian membantu siswa dalam memecahkan masalahnya. Nah dampaknya murid menjadi mandiri dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Inilah maksud saya ya, posisi yang terakhir inilah kalau bisa kita jalankan dalam kehidupan dalam proses pembelajaran ya. Jadi posisi kita itu usahakan sebagai pemantau. Pertama, sebagai pemantau itu kita menerapkan ada namanya segitiga restitusi ya. Cara dialog, mungkin saya langsung aja ya ke segitiga restitusinya. Ada hubungannya dengan posisi manajer ya. Oke, Bapak Ibu, maaf sebelumnya. Sebelum ke segitiganya, kita latihan lagi kayak tadi. Di awal sudah pertanyaan pemante, kemudian di tengah-tengah tadi ada menentukan kebutuhan dasar manusia ya. Nah sekarang untuk contoh penerapan posisi 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah misalkan ini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, bagaimana kita menerapkan kelima posisi kontrol guru itu? Kalau sebagai penghukum, jadi kamu hormat pada bendera selama 1 jam, itu hukuman fisik kan? Nah, itu yang tidak boleh kita hindari itu. Itu contoh sebagai posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalimat yang sering kita utarakan seperti ini misalkan, berapa
sekali Bu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu, selalu aja mengecewakan Bapak Ibu. Nah di penekanannya di sana, murid itu akan merasa gimana? Merasa bersalah, ya. Nah yang ke berikutnya sebagai teman, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini aja. Udah tidak apa-apa, lain kali jangan ulangi hal yang sama. Ya itu sebagai teman, kalimat kita kalau sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Jadi kalau sebagai pemantau, seperti yang saya bilang tadi, kita berlandaskan pada aturan sekolah yang sudah dibuat. Itu sebagai pemantau. Jadi setelah upacara nanti beli atribut ya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Gitu. Jadi baru setengah mandirinya, ya belum full. Kalau yang terakhir sebagai posisi manajer, jadi apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanya, kamu tahu nggak kesalahan kamu di mana? Jadi dia yang kita suruh menjawab. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan di mana dia yang menjawab, dia yang mencari solusi dari permasalahannya. Ya, apa kamu tahu kesalahanmu kira-kira? Nah ini kita tanya lagi, kira-kira bagaimana caranya kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita bertanya, dia yang menjawab sendiri, dia yang mencari solusinya sendiri. Jadi murid itu akan mandiri. Ya Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu? Bisa? Nah yang berikutnya. Nah ini masa saya tadi kita akan biar gak tegang ya. Menurut Bapak Ibu ya, dari 5 posisi kontrol tadi, ada penghukum, ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, dan yang terakhir ada manajer. Kira-kira posisi manakah yang saya tampilkan di depan ya? Yang kita jawab sama-sama aja ya Bapak Ibu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo bergerak. Pembuat merasa bersalah ya. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Kamu selalu aja salah. Pembuat merasa bersalah bisa ya, pemungkum bisa jadi ya. Pemungkum bisa jadi ya. Nah itu Bapak Ibu. Sudah 5 konsep inti yang kita lewati. Yang terakhir ini ada hubungannya tadi dengan posisi manajer ya. Jadi untuk menjalankan posisi manajer, Bapak Ibu perlu tahu aturannya seperti apa. Itu namanya segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah yang paling bawah, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian setelah identitasnya stabil, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi apa sih yang bisa Bapak Ibu tanyakan di proses yang pertama, yaitu menstabilkan identitas? Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke siswa ya. Jadi misalkan ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Bapak Ibu guru juga sering melakukan hal ini. Lu misalkan ya boleh, itu kita tanyakan dulu. Jadi kita tanyakan dulu akar masalahnya apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Boleh di sana ya, di bagian bawah. Setelah stabil ini, nggak menstabilkan identitas. Jadi setelah kita stabilkan, lanjut kita beri pertanyaan berikutnya. Kamu tentunya punya alasan ya mengapa melakukan hal tersebut. Jadi tanyakan alasannya kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu juga boleh ya. Nah yang terakhir, setelah dia mengutarakan alasannya seperti apa, lanjut kita tanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Jadi kita ingatkan dulu muridnya. Kan sudah kita buat keyakinan kelas, kita ingatkan, kamu tahu nggak keyakinan mana yang kamu masih ingat, keyakinan mana yang tidak sesuai dengan perilaku kamu tersebut misalkan ya. Kemudian
kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, misalkan, ya. Nah, setelah itu, nah di sini secara lengkapnya atau secara rinci, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi prinsipnya setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, itu merupakan proses dari pembelajaran. Jadi berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata yang bisa kita tanyakan ya ke siswa. Ibu bapak juga pernah melakukan hal tersebut. Kamu berhak merasa begitu, ya. Terus yang berikutnya, kalau memvalidasi tindakan yang salah, langkah yang kedua itu didasarkan atas prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ada 5 tadi kebutuhan yang ingin dipenuhi, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh manusia. Ada kesenangan, penguasaan, kemudian ada apa lagi itu ya, bertahan hidup dan seterusnya. Ada 5 tadi. Itu sesuai dengan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Jadi itu merupakan prinsip dasar dari validasi tindakan yang salah, di mana kata-kata yang bisa kita pakai untuk bertanya, kalimat yang bisa kita pakai, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita pancing dulu ya istilahnya, bukan kita ingin dia berbuat lebih buruk lagi, enggak, kita pancing ya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita di sini tanyakan alasannya ya untuk langkah yang kedua. Kemudian langkah yang terakhir itu berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi intrinsik. Jadi ada keyakinan dari dalam diri murid itu sendiri untuk berbuat sesuai dengan keyakinan yang dia yakini. Jadi tidak berasal dari luar, tidak karena pujian, tidak ingin menghindari hukuman, tidak. Itu berasal dari motivasi intrinsik di dalam murid itu sendiri, ya, dari dalam diri murid itu sendiri. Jadi pertanyaannya, bisa apa keyakinan kelas kita, nilai dari apa yang telah kita sepakati bersama, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Aman? Ya, sementara tidak. Oke. Nah, yang terakhir, nah ini saya sendiri sudah menerapkan ya. Kemarin ada kasusnya ini adalah Kiran anak kelas 4 tidak terima karena tugas matematikanya dicontek oleh temannya Yulan. Kemudian hal ini sudah sering dilakukan Yulan, bukan hanya sekali 2 kali. Kiran kesal, kemudian marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, kemudian saya coba menangani masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya. Iya Bu. Iya, tahu nggak nama Bu? Nggak tahu Bu. Ini tadi beberapa laporan dari sekolah yang bilang dan Menstabilkan identitasnya. Benar Bu. Saudara tahu kenapa bilang? Saya tadi tersebut dengan Mbak dengan yang tugas matematika saya. Dia lalu menyambutnya di peduli. Itu ya. Jadi wajar kalau dengan sesuatu itu juga kalau misalkan ada di posisi Kira, juga. Nah, kalau tahu Kira apa itu ya? Saya tadi memanggilan, saya bilang tidak mau dikenal lagi dan hilang. Kata saudara saya mematakilan. Baik. Nah, kalau begitu kamu melakukan hal itu sebenarnya lupa itu pasti ada alasannya kan? Jadi diceritakan semua Gimana saya kata Bu, saya lagi buat tugas matematika saya begadang dulu. Saya bilang saya kan mengambil tugas saya lalu saya tulis. wajar kalau enggak. Nah, kalau
satu yang sudah saya terapkan di kelas. Saya harap ya Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak didik kita, ya. Lakukan setiap hal. Mungkin sudah sering ya Bapak Ibu tanpa kita sadari, atau mungkin yang sudah sampai di tahap yang tadi, sudah sampai di tahap ketiga-tiganya. Kalau sebelumnya terus terang saya hanya sampai baru di 2 tahap saja, ya. Kalau di tahap terakhir itu mungkin belum maksimal. Mungkin sudah kita sempat tanyakan kira-kira gimana sih, ada nggak mungkin bagaimana caranya kamu menyelesaikan masalah kamu, itu mungkin sudah pernah kita lakukan atau tanyakan ke siswa tapi belum maksimal, ya. Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian materi untuk hari ini mengenai budaya positif. Adapun yang dapat saya simpulkan atau yang mungkin sedikit materi dari kesimpulan materi yang tadi, ya, bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, dalam hal ini adalah manajer yang sudah kita bicarakan tadi, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Inilah standar nasional pendidikan, ya. Sekian Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan di depan. Gimana Bapak Ibu? Ya, boleh Bu Krisni. Saya ingin menanyakan tentang kasusnya Yulan sama Kiran tadi. Yulan sama Kiran. Tadi kan Yulan yang mencontek Kiran. Iya. Ya. Kenapa Kirannya yang ditanyakan bukan Yulannya yang mencontek itu yang ditanyakan? Baik. Terima kasih Bu. Jadi gini, di kasus yang tadi memang keduanya sebenarnya bermasalah, ya. Yang satu itu Yulan yang mencontek, Kiran yang dicontek, tetapi yang marah-marah itu adalah si Kiran. Jadi dia sampai menggebrak meja yang awalnya dia sampai bilang saya tidak mau berteman lagi sama kamu. Itu dia kasusnya. Jadi itu saya dapatkan laporan kasusnya itu dari ketua kelas yang melapor ke saya sebagai seorang wali bahwa Kiran dan Yulan bertengkar dengan kasus yang tadi yang sudah saya tayangkan di depan. Yulan yang mencontek, jadi karena Yulan mencontek, Kiran yang dicontek gitu, ya. Tapi yang marah-marah di sini adalah si Kiran. Nah, mungkin karena sebenarnya memang benar yang ditanyakan sama Bu Prismi, kasusnya sebenarnya ada 2 orang nih. Kiran bermasalah, Yulan juga sebenarnya tahu diri gitu kan, kenapa sering mencontek kerjaannya Kiran. Karena yang ingin saya ginikan tadi, ingin saya tanamkan bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya, yaitu si Kiran. Jadi berusaha di sini berlapang dada. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan hal yang sama, ya, hal yang salah. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi permasalahan tersebut secara baik-baik, tidak marah-marah. Itu intinya Bu Krisni. Gimana bisa dipahami? Oh iya, betul. Jadi seharusnya 2 orang, ya. Jadi biar permasalahannya bisa clear, Yulan dan Kirannya. Baik, terima kasih atas masukannya. Mungkin kedepannya saya akan lebih berhati-hati dalam menyikapi suatu permasalahan biar tidak salah memposisikan diri siapa yang salah, siapa yang benar. Seharusnya sih tidak boleh, ya, karena semua tindakan itu ada tujuannya masing-masing, ya. Baik, terima kasih Bu Krisni. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Tidak, iya. Baik, karena tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaian materi tadi saya ada yang salah atau ada yang kurang, mohon
Sebagai penutup, saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabar hari ini? Baik. Hari ini kalian tidak masuk? Ada. Satu. Baik, dua. Sama izin. Siapa ya yang hari ini nggak masuk? Sama Desita, Gunanya, izin Desitanya. Ya, baik, tidak apa-apa. Semoga teman yang kalian yang tidak bisa hadir hari ini, yang sakit lekas sembuh, dan yang izin karena ada acara itu dilancarkan acaranya. Anak-anak, hari ini seperti yang sudah kita rencanakan kemarin, kita akan mengadakan apa? Membuat apa? Keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, perlu kiranya kalian paham dulu, ya. Kalian pahami apa sih itu keyakinan kelas? Apakah sama sih dengan peraturan kelas itu sekarang? Ya. Nah, Ibu akan jelaskan dulu bagaimana kriteria membuat keyakinan kelas dan apa bedanya dengan peraturan kelas. Atau mungkin di sekolah kita sudah ada peraturan ya, peraturan sekolah. Nah, di depan juga sudah ada peraturan guru, peraturan murid, peraturan sekolah. Jadi apa bedanya? Nah, kalau peraturan sekolah itu, kalau kalian melanggar, berarti kalian akan dikenakan sanksi. Ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu datangnya dari diri kalian sendiri. Jadi keyakinan itu berasal dari diri kalian sendiri. Jadi kalian setelah membuat keyakinan itu, kalian tentukan kalian melaksanakannya dan bertanggung jawab atas keyakinan tersebut. Ngerti perbedaannya? Ya. Kenapa nggak peraturan aja, Bu? Gitu. Karena kalau hanya peraturan, kalian tidak mengikuti, kalian langgar, ya sudah selesai. Jadi tidak ada motivasi dari dalam diri kalian untuk melaksanakan apabila misalkan itu hanya sebatas kalau saya akan dikenakan sanksi, udah selesai. Jadi tidak akan bisa berlanjut, ya, tidak datang dari diri kalian sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Nah, contoh misalkan yang termasuk keyakinan kelas, misalkan di sini kalian membuat kesepakatan, ya, keyakinan itu berupa kesepakatan, tapi kesepakatan di antara teman-teman di sini, kesepakatan antara guru dengan murid, ya. Jadi misalkan kesepakatan antara kalian pada saat ulangan itu kalian gimana? Boleh kerja sama nggak? Tidak. Jadi dari sana kalian buat sebuah kesepakatan yang kalian bisa laksanakan secara bersama-sama dan bertanggung jawab, ya. Nah, misalkan lagi sesama teman harus saling gimana? Menghormati, ya, nggak boleh bertengkar. Kemudian ada lagi nggak kira-kira? Nah, biasanya kalau misalkan masalah kedisiplinan, pagi-pagi itu harus datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh terlambat. Nah, di sini perbedaannya lagi satu, pada saat membuat keyakinan kelas itu kalian tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contoh misalkan yang termasuk kalimat negatif, misalkan ini, dilarang membuang sampah gitu. Nah, ada kata dilarang, ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Misalkan ada kata dilarang. Nah, itu diusahakan jangan diisi, ya, kita ubah menjadi kalimat positif. Ya, misalkan kalau tadi dilarang membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, bagus Yulan, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sekarang kalian itu yang kalian buat, jadi kalian buat bebas ya apa yang ada di pikiran kalian, tapi itu sebuah keyakinan yang bisa kalian pertanggungjawabkan. Gimana? Kira-kira bisa dipahami? Nah, Ibu akan bagikan kertas ini. Jadi kalian tulis di sini keyakinan kelas itu. Kemudian setelah kalian selesai, kalian tempel di depan, ya. Kalian tempel di depan. Jadi kita akan memilih, entah kalau ada yang sama, kita ambil berapa satu. Kita sama-sama memilih, ya, sama-sama kita kerjakan. Ya, bisa dipahami? Cukup satu aja ditulis, ya. Cukup satu aja. Ya, Ibu akan bagikan sekarang kertasnya. Silahkan kalian siapkan alat tulisnya, ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan bagikan kertasnya, ya. Sudah siap dengan alat tulisnya? Sudah. Ibu akan bagikan.
bagian utara itu warna kuning, kemudian yang di tengah ibu pakai warna biru ya. Ya, silakan ditulis yang sudah dapat kertasnya. Apa ya, pink ya? Ya beda ya. Yang sudah dapat silakan ditulis. Yang terakhir warna apa? Hijau. Ya, silakan diisi sesuai dengan keyakinan yang kalian pikirkan, bebas ya. Ntar kalau sama, ibu akan pilih yang sama tuh ibu jadikan satu keyakinan ya. Yuan sudah? Anak-anak sekarang silakan kalian tempelkan hasil dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Silakan ditempel ke depan anak-anak. Ya, dari bangkunya ya Kiran. Ya, silakan langsung maju. Satu-satu, jangan berebutan ya. Langsung ditempel. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, bagunya Mino. Lemnya dah. Tak tolong lemnya ini, lemnya hijau ini biar ya. Lanjut. Ya, nggak apa-apa, ditaruh aja di sana. Paling pilih. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menulis keyakinan kelas kalian dan sudah kalian tempel di depan. Sekarang saatnya kita memilih ya, kalau ada yang sama, ibu jadikan satu. Ibu cek dulu ada nggak yang masih dalam kalimat yang negatif. Ya, oke. Ini ada buanglah sampah pada tempatnya. Oke, cocok. Buanglah sampah pada tempatnya berarti sama. Mendengarkan penjelasan guru. Jangan membuli teman yang sedang kekurangan. Berarti ada kata apa aja? Jangan. Diganti dengan apa? Kalau misalkan jangan membuli teman yang sedang kekurangan, berarti kita apa? Saling menghormati antara sesama teman. Ya, berarti ini gini, ambil dulu. Stop membuli. Stop membuli teman atau mengejek teman. Ya, sama berarti kayak tadi. Ya, kita buat menjadi saling menghormati. Kemudian pindah tidak keluar masuk jam pelajaran, berarti disiplin pada saat jam pelajaran karena ada kata apa di sana? Tidak. Ya, kita kasih nggak apa-apa, jadi biar kalian paham, oh itu maksudnya begitu ya. Mendengarkan udah. Dilarang membuang sampah, sama dengan buang sampah pada tempatnya ya. Terus tidak boleh berisik saat jam pelajaran berlangsung, artinya gimana? Mengikuti pelajaran dengan apa? Tertib ya, kita ganti dengan itu ntar ya. Oke, udah. Tidak boleh bermain di dalam kelas, sama mengikuti pelajaran dengan disiplin ya. Misalkan jangan ada kata tidaknya ya. Baik anak-anak, tadi kita bersama-sama sudah memilah dari 32 orang tadi. Sekarang kita pilih, kita ciutkan sudah menjadi berapa? 10 kesepakatan kelas ya. Ibu akan bacakan. Yang pertama itu buanglah sampah pada tempatnya ya. Kemudian stop membuli teman atau mengejek teman. Jadi di sini ibu ganti dengan apa? Saling menghormati antar teman. Bisa ya? Karena kita harus menggunakan kalimat apa tadi kok? Positif. Kemudian belajar bersama dan tolong menolong. Berarti di sini bekerja sama dan saling tolong menolong. Ya. Kemudian jagalah kebersihan sekolah. Itu masuk di sini boleh ya. Jagalah kebersihan sekolah, ini masuk ke sekolah.
Tidak boleh berisik saat pelajaran berlangsung. Berarti kita ganti dengan apa? Disiplin mengikuti pelajaran di kelas. Ya. Datang tepat waktu. Ya. Mendengarkan penjelasan guru. Ya, bagus. Selalu datang tepat waktu. Udah sama. Menggunakan kata yang baik dan sopan. Nah, yang terakhir, pikirlah sesuai jadwal. Jadi ada ada berapa 9. Dimana bisa kalian sepakati keyakinan kelasnya bisa dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Oke. Anak-anak, tadi kalian sudah membuat keyakinan kelas dan sudah sepakat. Nah, sebagai tanda bukti kalian isi tanda tangan di sini ya. Penandatanganan keyakinan kelas ya, silakan maju ke depan satu persatu sesuai dengan nomor absennya ya. Kalian tulis nama lengkap ya. Mulai dari Apika, absen 1. Absen 2, lanjut ya, lanjut terus, lanjut 2, 3, Salim. Terus lanjut, Nak. Lanjut, ini ulang, di Raisa. Demikianlah video aksi nyata saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.